Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jam sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari Kitabut Tauhid. Pembahasan dalam rangka untuk mengajari kita bagaimana membangun muamalah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini kunci dalam kita beragama dan pokok dalam kita mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi penentu nasib kita di dunia dan di akhirat, itu sejauh mana lurusnya kita dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita Bapak sekalian itu minasyirki iradatul insan bi amalihi ad-dunya. Di antara bentuk kesyirikan adalah seseorang beramal dalam rangka untuk mendapatkan dunia. Maksudnya iradatul insan bi amalihi ad-dunya itu amal-amal akhirat. Orang beramal akhirat tetapi niatnya untuk mendapatkan dunia. Ibu sekalian, iradatul dunia itu iradatul dunia, orang yang mereka beramal dalam rangka untuk mendapatkan dunia, maksudnya adalah amal akhirat. Sebab kalau amal dunia asal kita punya pandaian komputer, kemudian kita membuat program khusus, kemudian kita jual, kita pamerkan, itu bukan termasuk tercela dalam keterampilan dunia yang memang untuk mencari dunia. Kita punya kemampuan mendesain rumah, dan kita tawarkan, kita jual, itu adalah memang untuk pekerjaan dunia. Tapi ini adalah sifatnya amal akhirat yang harusnya seorang itu asalnya memurnikan tujuan amal ini adalah untuk membangun kampung akhirat, tetapi diniatkan untuk mendapatkan dunia. Dunia itu ya semua yang berkaitan dengan dunia. Kalau yang kemarin itu telah diterapkan di antaranya riya. Riya ini adalah termasuk keinginan untuk mendapatkan dunia, sebab dia ingin dipuji, dia pengen sanjungan, sehingga dia mendapatkan kedudukan, martabat di hadapan manusia. Ini telah kita bahas yang kemarin. Sedangkan yang empat sekarang ini, Bapak sekalian, dunia selain riya, apakah harta, apakah jabatan, apakah kedudukan, apakah yang lainnya yang selain riya. Orang yang mereka beramal akhirat untuk mendapatkan dunia,
yang selain ria ini, maka ada motivasi dunia disebabkan karena ada syar'inya atau ada dalil syar'inya. Umpamanya Rasulullah mengajarkan barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, yang ingin rezekinya dilancarkan, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Umurnya dipanjangkan, rezekinya dilancarkan, ini adalah motivasi dunia. Tapi Nabi yang mengajarkan dengan sarana silaturahim, maka orang akan dilancarkan rezekinya dan Allah akan panjangkan umurnya. Seperti lagi umpamanya dawu mardhakum bi sedekah, obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Mengobati penyakit adalah urusan dunia, tapi Nabi mengajarkan menghilangkan penyakit dengan cara sedekah. Kalau keinginan untuk mendapatkan dunia itu sekalian itu ada dalil syar'i, ada penjelasan dari Rasulullah SAW atau dari Al-Quran Al-Karim, berhaji sambil mencari rezeki, sambil jualan namanya, ini adalah semuanya ada dalil syar'inya. Maka untuk yang seperti ini, kalau motivasinya dunia ansih, hanya dunia top, gak boleh. Ini termasuk kerusakan atau termasuk kesyirikan. Tetapi kalau dia niatnya itu membangun akhirat, mencari pahala akhirat, silaturahim yang diharapkan adalah akhirat, sedekah yang diharapkan adalah akhirat, tetapi dia menyertakan niat di dalam amalan tersebut sesuatu yang sifatnya dunia, maka diperbolehkan. Sehingga niat dunianya itu bukan niat yang dominan, tapi niat yang diikutkan kepada apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan kalau dia itu hanya mencari dunia murni, maka ini adalah termasuk kesyirikan. Amal-amal akhirat yang dia cari adalah dunia murni. Seperti yang kemarin telah kita jelaskan riwayat 3 orang yang mereka ini berjihad, yang mereka ini belajar Quran, yang mereka ini bersedekah, tetapi niatnya murni ansih untuk mendapatkan dunia saja. Maka ini yang terancam dengan azab yang menjadi syirik, karena dia menjadi. Dalil-dalil yang beliau bawakan dalam bab ini. Ayat yang pertama, monggo. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud nih. Dalam surat Hud ayat yang nomor 11, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Wa hum fiha la yubkhasun. La ikan ladina yasarakum fil akhirati illa ma. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Allahu subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-11, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun
barang siapa yang dia menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan sempurnakan, akan kami penuhi keinginan dia yang target amalnya itu hanya untuk mendapatkan dunia, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dirugikan dengan niat untuk mendapatkan dunianya itu. Tapi kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, orang-orang seperti ini dia tidak akan mendapatkan bagian apapun di akhirat kecuali hanya neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan leburlah semua apa yang mereka lakukan, wa batilum ma kanu ya'malun, dan rusaklah amal-amal yang mereka telah lakukan. Bapak sekalian, ini adalah ayat yang menjelaskan kepada kita orang-orang yang mereka motivasinya semata-mata dengan amalnya itu untuk mendapatkan itu dunia, sekolah agama, yang seharusnya sekolah agama itu cita-citanya bagaimana menguasai ilmu agama, kemudian bisa berdakwah supaya pahalanya bisa mengalir kalau ada orang yang mengikuti dakwah dia, sehingga dia mengharapkan pahala kampung akhirat. Tapi ini mencari ilmu agamanya sama sekali belas nggak ada niatan untuk kampung akhirat. Dia targetnya bisa menjadi kepala depak umpamanya, untuk mendapatkan gaji yang pasti bulanan, hanya ansih untuk mendapatkan dunia. Ini adalah masuk di dalam bab ini, sehingga niatnya itu semata-mata untuk mendapatkan itu dunia. Di dalam ayat yang lainnya Allah katakan sekalian, mangkana yuridul ajilah ajalan lahu fiha manasya liman nurid, barang siapa mengendaki al ajilah, ini sesuatu yang segera, maksudnya adalah kehidupan dunia. Ada ajilah itu disegerakan, yang segera, yang dekat dunia. Ada ajilah yang nanti, yaitu akhirat. Karena dunia dikatakan ajilah karena segera untuk didapatkan. Jadi dunia sendiri dikatakan dunia itu karena dekat dan hina. Dikatakan ajilah karena cepat untuk didapatkan, yang instan, apa yang dia segera rasakan. Sehingga rata-rata memang orang tertarik dengan dunia karena memang sifatnya itu segera bisa dinikmati. Sehingga orang yang mereka orientasinya itu hanya dunia ansih, ya semua yang janji-janji dunia menarik, tapi kalau janji akhirat, nasih nanti-nanti, mbok ya gedenya kayak apa, nggak tertarik. Oleh karena itulah banyak orang yang mereka tidak tergerak dengan berbagai macam janji-janji akhirat, karena sifatnya masih nanti dan menurutnya nggak jelas. Sehingga yang tertarik kalau ada janji-janji dunianya. Walaupun sholat subuh itu diiming-imingi dengan mendapatkan dunia dan seisinya, ra'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat fajar itu lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya, maka nggak tertarik. Tapi kalau ada undangan yang ada iming-imingnya dunia, katakanlah umpamanya ada orang mau kampanye, setiap orang akan dikasih amplop 500.000, itu akan berjubel-jubel, mbok ya dari ujung kampung saja dia akan datang, karena sifatnya adalah cepat untuk bisa dinikmati. Sekalian, Allah
mengajarkan kita mukmin orang yang ditanamkan keimanan dengan kampung akhirat, dan Allah bandingkan dunia dan akhirat itu kayak apa, sehingga perbandingan ini hanya akan bisa dinikmati oleh orang yang memang hatinya ada keimanan. Kalau nggak ada iman, ya nggak menarik sama sekali urusan penjelasan tentang kampung akhirat, sehingga membutuhkan keimanan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW awal dakwahnya itu memang menanamkan keimanan, karena ini urusan hati. Yakin enggak? Untuk menanamkan pertama adalah orang itu yakin atau enggak. Saya berangkatnya dari situ. Kalau seorang itu sudah tertanam keyakinan, maka akan sangat mudah untuk mereka senantiasa yaitu diajak untuk mencari kampung akhirat. Tapi kalau nggak ada keyakinan, ya mereka pokoknya yang instan aja, yang sifatnya cepat untuk dinikmati. Ayat yang kedua ini menjelaskan orang yang mencari dunia itu akan Allah ini berikan, tapi manasya liman nurid, sesuai dengan kehendak Allah. Manasya liman nurid, pemberian Allah yang berkaitan dengan dunia itu manasya liman nurid, kadarnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, orangnya sesuai dengan yang Allah pilih. Artinya orang yang mencari dunia itu, umpamanya dia mengharapkan 1 miliar, ya tergantung Allah menghendakinya. Kadang yang dikasih 100.000 atau 1 juta, sehingga nggak sesuai dengan kehendak dia. 5 nurid, orangnya pun juga Allah pilih-pilih siapa Allah kehendaki. Intinya orang dari dunia itu belum tentu dapat. Seandainya dapat, ya sesuai dengan kadar Allah Subhanahu wa taala, sedikit banyaknya. Di dunianya belum tentu dapat, tapi akhiratnya jelas-jelas ambrol. Jelas-jelas ini ngaplu, dia akan kecewa, tidak mendapatkan sama sekali ini pahala di kampung akhirat. Ini tentu kerugian yang sangat besar. Ya kayak umpamanya orang yang kedanan jadi pejabat, kedanan jadi anggota DPR, udah kadung madul-madul dunianya disongkelkan semuanya, sertifikat dititipkan semuanya ke bank untuk nyairkan utangan dalam rangka kampanye. Kemudian sudah agamanya maut gak karuan, nyirik dilakukan, berbaur dengan ahli maksiat ya dilakukan, hanya untuk ngumpulkan biting supaya orang nyoblos dia. Sudah gitu ora dadi gulung koming nganti koplak, akhirnya kemudian jadi edan sendiri. Sudah dunianya maut gak karuan, agamanya juga sudah mabrut, kemudian nggak dapat apa-apa, akhiratnya jelas ambrol. Ini adalah orang yang mereka semata-mata menginginkan dunia dengan perbuatannya tersebut. Dan orang yang mencari dunia, Bapak sekalian, Nabi mensifatkan itu hatinya bakal hancur-hancuran. Allah katakan, itu minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian itu ada yang mencari dunia, menginginkan dunia. Di antara kalian itu ada yang mencari akhirat. Di antara manusia ada orang yang mereka memang cita-citanya hanya dunia, belas tidak tergambar sama sekali kampung akhirat. Bahkan di antara orang yang mereka beramal kelihatannya amal soleh, ya ke masjid, ya ngaji, ya jadi panitia pengajian,
Di antara orang yang mereka melakukan amal-amal yang kelihatannya soleh seperti ini, Bapak sekalian, di antara mereka juga ada yang hanya mencari dunia, ada yang mencari yakni akhirat. Ini adalah berkaitan dengan motivasi di dalam hati. Kemudian Nabi ngendikaken, mangkanatil akhiratu hammahu. Kalau orang itu cita-cita utamanya adalah akhirat, sehingga dia ingin selalu segala amaliyahnya itu dalam rangka membangun kampung akhirat, ngen-ngennya itu adalah akhirat. Satu kata Allah, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan menjadikan hatinya itu kaya, selalu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa cukup, merasa kaya dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan menjadi orang yang geragas, yang ngapunten geragas, celutak, gelek-gelek tentang urusan dunia, enggak tahu halal haram, dia enggak. Allah akan berikan hati yang qanaah, hati yang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak dremis dan tidak rakus dalam urusan dunia. Hatinya tenang, hatinya tentrem. Yang susah itu orang yang mereka yaitu ambisius dengan urusan dunia. Yang kedua, Bapak sekalian, wa jama'a syamlahu. Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan urusannya. Urusannya itu teratur, rapi, bagus. Urusannya dengan Allah itu bagus, urusannya dengan para hamba Allah bagus, karena memang orientasi dia adalah akhirat. Dan kalau dia itu beramal murni semata-mata karena Allah, dan ketika berbuat baik kepada manusia itu nggak ada motif-motif yang dia inginkan selain keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua amalannya itu menjadi tertata. Ibaratnya, Bapak sekalian, orang seperti ini tidak ada keringatnya yang sia-sia, tidak ada waktunya yang sia-sia, tidak ada harta rupiahnya yang sia-sia, semuanya akan menjadi produktif karena diorientasikan akhirat. Termasuk capek-capeknya dalam urusan dunia yang diniatkan untuk akhirat, dia kerja ngurus keluarga, kadang sampai penat, sampai capek. Itu semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kerja ya kerja, tapi waktunya sholat ya sholat, sehingga tidak nyasak saja sholat budek, dipanggil sholat budek, seakan-akan tidak dengar adzan, sehingga terus dia asyik dengan dunianya. Seorang orientasi akhirat tidak begitu. Kemudian wa atati dunya wa ya rahimah. Kadang-kadang orang seperti ini dunia itu datang beruntun dalam keadaan munduk-munduk, justru siap untuk melayani sang tuan. Bukan menjadikan orang itu menjadi budak dunia, tapi dunianya menjadi budak dia untuk bisa diatur segala-galanya. Dia yang mengatur. Kalau dalam doanya orang-orang saleh, ya Allah jadikan dunia itu di tanganku dan tidak di hatiku. Kalau dunia di tangan kita sekalian, itu dunia kita atur, kita acak-acakkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dari ini hal-hal yang sifatnya semuanya berkaitan dengan keridhaan Allah dan kemanfaatan bagi para hamba Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya kata Nabi, mangkanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia itu menjadi cita-cita utamanya, sehingga ambisinya itu ambisi dunia, ya harta atau jabatan atau kedudukan atau ketenaran, pokoknya semuanya berkaitan dengan dunia dia, biar mumbul dunianya, biar mumbul dia, biar bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Satu, ja'alallahu faqrahu baina ainai, Allah jadikan kefakiran itu ada di kedua kelopak matanya.
Jadi yang ketok moto niku melarat terus. Mbok ya dunianya sudah saambrah-ambrah kayak apa, sudah tumpuan kayak apa, itu yang kelihatan di depan mata itu melarat terus. Sehingga yang dikejar itu yang belum punya. Yang dikejar itu yang belum punya. Sehingga tidak akan ada habisnya. Sampai kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Banyak-banyakan dalam urusan dunia telah membuat kalian lalai. Ambisinya untuk mengejar dunia membuat kalian lalai dari Allah, lalai kampung akhirat, lalai siap-siap mati. Sehingga sampai waktunya habis, kulitnya sudah keriput-keriput, kering dan geregeli, bau tanah, belum juga ingat kampung akhirat sampai nyemplung kubur, baru kemudian ingat kampung akhirat. Udah terlambat, tapi sampun telat. Satu, dia merasa melarat terus, dan ini nggak akan ada bahagianya, karena rumangsane melarat. Yang kedua, wa farraqa syamlah. Urusannya Allah buat berantakan. Urusan dengan Allah berantakan, sholatnya maut gak karuan, ngajinya juga amburadul gak karuan, dikirnya juga gak jelas. Walaupun sudah sholat, selama sholat itu mikirnya dunia terus, dari takbir awal habis takbir sampai salam itu isinya dunia, gonta-ganti pikirannya dunia. Begitu selesai sholat ya kelepat gitu aja, sebab mau segera urusan dunia lagi, sehingga hidupnya dia pikirannya rusak, maut seperti itu. Dengan Allah maut, dengan para hamba Allah ya maut. Orang yang ambisi dunia itu nggak akan peduli cara ngumpulkan itu, harus nginjek temannya, harus nendang temannya, menumpahkan darah orang lain, mengorbankan orang lain, bahkan harus membunuh manusia, itu nggak ada urusan. Sehingga urusannya berantakan. Kemudian kata Allah, kata Nabi, wala ta'ti dunya illa ma qutirola. Mbok ya nyun ngapunten, pecicilannya kayak apa, blingsatannya kayak apa, dia mencari dunia dengan cara apapun sampai yang haram-haram itu semuanya diterjak. Jatah dunia dia itu hanya seperti yang ditakdirkan Allah Ta'ala. Sudah kuat, sudah kasih sugih, gajinya sebulan 500 juta, cik kurang terus sampai akhirnya korupsi dilakukan, ditangkap, jebloskan penjara, dilucuti semuanya hartanya, sudah ludes habis. Sekalian, ini adalah apa yang dikatakan Nabi, dan itulah kenyataan yang ada di dalam kehidupan kita yang kita rasakan. Maka Allah ingatkan, ahli tauhid itu dia berusaha untuk diantara bentuk buah daripada orang yang mentauhidkan Allah, menjadikan amalnya itu bagaimana tulus, murni, semata-mata untuk mencari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia mencari akhirat, dunia itu pasti akan didapatkan. Berarti ngapunten, kalau kita mau ke Solo, Prambanan, Klaten itu dilewati mesti. Tapi nek target kita hanya Prambanan, ya Klaten, Solo, merucut. Ini kira-kira ngaten niku. Sehingga orang cari akhirat pasti dunianya dapat. Wong kita hidup di dunia ya mangan, ya macam-macam segala macam pasti dapat. Soal kemudian dapatnya seberapa, yang jelas dapat. Tapi kalau kita hanya orientasi dunia, akhirnya sudah jelas nggak dapat, dunianya pun juga belum tentu. Sehingga bisa dunianya juga nggak dapat, akhiratnya juga lepas. Ini adalah kerugian yang besar. Ma yustafadu minal ayatain. Apa yang kita dapatkan dari ayat di atas? Satu, fihima, dalam kedua ayat tadi, anna syirka muhbitun lil a'mal. Syirik itu akan membatalkan amal.
Ibaratnya syirik niku nuklirnya gunung kebaikan. Panjenengan kagungan gunung kebaikan pinten jumlahe bergunung-gunung beratus-ratus gunung, tapi kalau kemudian dinuklir langsung mabrut maut hancur semuanya. Amal kalau kemudian dia melakukan syirik, mbok ya sudah haji ping 10 kemudian sedekahnya sampai triliunan, itu akan hancur total sebab syirik yang dilakukan. Orang kalau yakin seperti ini, maka perhatiannya kepada tauhid akan betul-betul dia seriusi, jangan sampai amal dia itu hancur. Wa anna iradatad dunya wa zinataha bil amal muhbitatun lah. Dan keinginan untuk mendapatkan dunia dan perhiasannya dengan amal-amal akhirat, maka keinginan untuk mendapatkan dunia itu akan merusak, yakni membatalkan amal tersebut. Yang kedua, fihima anallaha qad yajzil kafira wa talibad dunya bi hasanati fid dunya wala yabqalahu fil akhirah hasanatun yujaza biha. Ayat di atas menerangkan Allah Subhanahu wa taala itu terkadang membalas orang kafir dan pencari dunia dengan berbagai macam pendapatan dunia yang mereka inginkan. Memang mereka mencari dunia dan Allah berikan, bisa jadi konglomerat, perusahaannya di mana-mana. Allah berikan apa yang mereka inginkan. Termasuk orang-orang yang mereka itu menjadikan amal akhiratnya untuk mendapatkan dunia, Allah akan berikan. Dan bahkan terkadang Allah istidraj, Allah lancarkan total urusan dunianya padahal mereka maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi rumusnya istidraj itu, Bapak sekalian, dia bermaksiat kepada Allah. Maksiat itu maksudnya ya maksiat itu bisa maksiat dosa-dosa besar, bisa maksiat dalam bentuk bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan. Orang yang mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk maksiat maupun bid'ah, kemudian dunianya dilancarkan oleh Allah, ini namanya istidraj. Biar tambah geleleng, tambah gembelu, tambah kementus, biar tambah dia merasa hebat dengan kelakuannya itu, sehingga tambah tenggelam. Yang nyirik tambah syirik, yang kufur tambah tenggelam dalam kekufuran, yang maksiat tambah tenggelam dalam maksiatnya, karena merasa sukses dunianya dengan apa yang dia lakukan. Datang ke kubur, minta-minta kepada wali, kemudian dunianya tambah dedel, apa yang diminta itu tambah ini kabul terus. Ini adalah istidraj. Orang tadi biar semakin tenggelam di dalam perbuatan syiriknya itu, sampai nanti Allah akan tumpuk-tumpukkan, ya ini azab yang diancamkan Allah Ta'ala. Sehingga hati-hati, kalau kita ini menyimpang dari agama, kok dunianya tambah lancar. Hati-hati, niku saged dados istidraj. Itu merupakan istidraj dari Allah Ta'ala. Termasuk orang-orang yang mereka itu bermaksiat kepada Allah dan lancar-lancar aja maksiatnya itu. Ini adalah istidraj kepada Allah Ta'ala. Atau orang menyimpang, dipuji-puji manusia, ini juga termasuk diantaranya, ini istidraj dari Allah Ta'ala, biar dia tambah mumbul terus maksiatnya, biar tambah tenggelam dalam penyimpangannya, sampai nanti dia akan mendapatkan, ya ini tumpukan azab. Fihima, dalam ayat di atas juga adalah at-tahdhirus syadid min iradati dunya bi amalil akhirah, ancaman keras bagi orang yang mereka menginginkan dunia dengan amal akhirat. Juga di ayat di atas al-hatsu ala iradatil akhirah bil a'mali shalihah, agar kita kita dimotivasi agar betul-betul mencari akhirat dengan amal-amal saleh yang kita lakukan. Jadi orang melakukan amal
orang melakukan amal akhirat, hendaknya betul-betul dia murnikan untuk keinginan ini akhirat. Mas kalian, juga bab ini juga menjelaskan tentang tasrikul amal, at-tasrikul niat yang double-double. Niat double-double itu kalau urusannya akhirat dengan akhirat itu nggak apa-apa. Umpamanya akhirat dengan akhirat itu dia sholat, kemudian waktu ruku diperpanjang sebab nunggu orang-orang yang agak telat-telat itu biar bisa mendapatkan ruku. Kalau dapat ruku berarti dapat 1 rakaat yang dia lakukan. Sholat kemudian memperpanjang ruku dengan niat supaya orang dapat rakaatnya itu namanya niatnya double. Niat sholat pertama, kemudian di waktu panjang rukunya dengan niat supaya orang dapat rakaatnya. Ini adalah niat yang double. Sepertinya diperbolehkan. Niatnya dua-duanya sholihah, niatnya dua-duanya yakni baik. Adapun kalau menggabungkan niat antara akhirat dengan dunia, ya tadi kalau niatnya dunia itu ada motivasi dari Rasulullah SAW dan itu tidak mendominasi, maka dibolehkan. Tapi kalau niatnya itu yang dunianya itu mendominasi, maka ini akan merusak yaitu amal haram dan bisa menjadi perbuatan syirik kalau itu niatnya mendominasi. Haji boleh sambil jualan, tapi kalau niatnya itu ansih jualan dan tidak ada niat untuk mendapatkan pahala haji, ini yang akan merusak yaitu amal seseorang. Termasuk nyuwun ngapunten, menyemangati beramal akhirat dengan iming-iming dunia yang sangat ditekankan, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Sedekah sak yuto nanti bakal itu 10 yuto. Yang ditekankan itu aja, sehingga semua orang itu pengen sedekah hanya karena pengen sugih, cepat sugih. Akhirnya kalau dia sudah mengeluarkan sedekah kemudian nggak dapat balasan-balasan dunia, ngamuk karena ternyata ustadznya ndobos, ustadznya dianggap dia berdusta. Ini karena salah memberikan motivasi, bahkan dianggap penipu. Ya karena memang dia salah memberikan motivasi atau juga sedekah tapi nenggonku, sehingga kemudian orang termotivasi sedekah dengan harapan segera mendapatkan ganti dunia, sampai kemudian yaitu memberikan tafsiran-tafsiran yang ngawur dengan ayat Al-Quran hanya untuk motivasi dunia. Sekalian, ini ayat yang Allah sebutkan. Sekarang hadis berikutnya. Fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam riwayat yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Celaka hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya pakaian-pakaian mewah yang bagus, hamba dunia. Intinya itu abdud dunia. Abdud dunia sekalian, namanya abdud dunia, hambanya dunia, itu nyembahnya ibaratnya dunyo. Pokoknya kalau sudah dunyo itu dia sami'na wa ta'na, sami'na wa ta'na. Kalau udah iming-iming dunyo itu mangkat, dan dia kemudian ya ini pokoknya segera memenuhi. Lah Abdullah itu juga begitu. Abdullah, hamba Allah itu kalau sudah Allah yang memerintahkan, Allah yang menginginkan, dia siap sami'na wa ta'na. Ini hamba Allah. Hamba dunia juga begitu. Allah katakan kalau hamba dunia itu ta'is, didoakan Nabi celaka. Celaka. Uripe mboten badhe bahagia, uripnya bakal sengsara, hatinya bakal ruwet. Ini kalau orang menjadi hamba dunia, abdud dunia. Abdud dunia itu totalitas waktunya, tenaganya, pikirannya dia peres semuanya itu hanya untuk mendapatkan dunia.
sehingga semua yang dia lakukan itu adalah orientasinya adalah dunia. Ini hamba dunia. Dan hamba dunia itu adalah kais. Hatinya tidak akan pernah merasa bahagia, hatinya dia akan carut marut, sengkarut. Maka kebahagiaan hakiki itu tidak bisa dicari dengan memenuhi kebutuhan dunia. Dan orang sering salah membayangkan sehingga menjadi fata morgana, bayangan yang palsu. Dia kira kalau menjadi orang yang kaya raya itu akan bahagia, dia kira kalau menjadi pejabat itu akan bahagia, dia kira kalau menjadi orang terkenal itu akan bahagia. Ternyata setelah semuanya didapatkan dengan segala macam bentuk pengorbanan, sampai di puncaknya ternyata kebahagiaan kayak fata morgana, ngawe-awe, tapi sampai tempatnya nggak ada barangi. Dia nggak mendapatkan apa yang dia ini bayangkan. Fata morgana itu, nek jone apa tadi fata morgana niku? Amun-amun. Dari kejauhan ngimplah-ngimplah banyu, bagi orang yang kausan itu sangat menjanjikan, lalu dia kejar sampai ngos-ngosan sampai tempatnya, ternyata nggak ada apa-apa. Itu fata morgana. Semua bayangan manusia kebahagiaan tentang dunia itu seperti fata morgana, tidak memberikan kebahagiaan hakiki. Sehingga ada orang yang mereka sudah terkenal, followernya banyak, malah gantung diri, bunuh diri, sebab memang hatinya kering, kerontang, kosong, walaupun dia sudah terkenal sejagat, banyak penggemarnya. Ada orang mereka sudah jadi pejabat tinggi, kemudian ya stroke karena juga mereka ini masalahnya ruwet banyak, hatinya tidak segera mendapatkan kebahagiaan dan seterusnya. Kalau pengen betul-betul bahagia, jadilah Abdullah, hamba Allah yang hatinya senantiasa berorientasi kepada Allah dan gantungkannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. In u'tiya radhiya, kalau dikasih ridha, wa illam yuqta sakhita, kalau nggak dikasih marah. Ya namanya perjuangannya pengen mendapatkan kekuasaan. Kalau didumi kekuasaan ya ayam tentrem, kalau nggak dikasih ngoceh-ngoceh nggak karuan. Itu karena memang targetnya adalah dia berjuang mati-matian itu untuk dapat jatah duniawi. Sehingga kalau dikasih ya beranggu-yang-guyu, nggak dikasih dia akan marah, protes. Yang menentukan marah ridhonya itu urusan dunia. Taisa wantakasa, celakalah dia. Wa idza syika falang takosa, kalau dia kena duri didoakan Nabi semoga enggak tercabut. Artinya doa-doa kecelakaan bagi orang yang punya orientasi dunia seperti ini. Tuba li abdin akhidin bi inani farasi fisabilillah. Berbahagialah. Tuba itu diantara maknanya adalah pohon di surga. Dia dijanjikan surga, atau juga berbahagialah seorang hamba yang dia mengambil pelana kudanya untuk fisabilillah, untuk dia berjuang berperang di jalan Allah Ta'ala. As'asa ra'suhu, sampai rambut kepalanya maut-maut, mukhbarratin qadamah, kakinya berdebu. In kana fil khirasah, kana fil khirasah, kalau dia itu di pos penjagaan, ya dia akan di depan, dia akan dia jaga. Wa in kana fis saqah, kana fis saqah, kalau dia harus di belakang, ya dia di belakang. In ista'dzana lam yu'dzan lah, kalau dia diminta izin gak diizinkan. Wa in syafa'a lam yusyafa', kalau dia minta atau memberikan syafaat gak dikabulkan syafaatnya. Ini gambaran orang yang mereka tidak dianggap. Orang yang mereka ini memiliki jiwa ikhlas dan secara penampilan itu dianggap gak menjaji. Pas kalian, diantara orang yang ikhlas itu mau ditempatkan di pos manapun itu dia gak masalah. Mau jadi ketua takmir di depan, mau jadi tukang isah-isah di belakang, itu bagi dia nggak masalah. Seperti Khalid bin Walid, panglima perang, satu saat dicopot oleh Umar, dipecat oleh Umar bukan karena kesalahan.
Tapi Umar khawatir umat ini sudah mulai hulu kultus kepada Khalid, karena Khalid setiap mimpin perang itu nggak pernah kalah. Ini bahaya, tawakalnya bisa kepada Khalid bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipecat sama Umar. Tapi Khalid, jenderal yang memang dididik oleh Rasulullah SAW, maka beliau katakan, saya berperang bukan karena Umar, saya berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau karena Allah itu nggak ada masalah, mau jadi jenderal, mau jadi prajurit itu nggak ada masalah. Yang masalah itu orang kalau cari dunia itu kalau dicopot itu berarti kayak banyak dunianya bubar, sehingga dia marah-marah karena sudah nggak lagi punya jabatan. Nah terus aku ngopo nek dadi ngene iki, sehingga rumangsanya dia bubar hidupnya ketika dia nggak menjabat sesuatu. Ini akan marah karena dia nggak dikasih jabatan. Ya kalau karena Allah Ta'ala nggak dikasih jabatan, ya bantu-bantu aja nggak apa-apa. Pokoknya yang penting kamu itu beramal untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang masalahnya itu adalah dunia, yaitu menjadikan ruwet sehingga dia harus selalu di depan, di pos penting mendapatkan jatah, sehingga marah dan ridhonya itu karena urusan dunia dapat atau nggak dapat. Ini yang menjadikan ruwet di mana-mana adalah ini fitnah-fitnah dunia. Kalau orang lost karena Allah Ta'ala, maka dia tidak akan mempermasalahkan mau jadi apapun, di depan, di tengah, di belakang. Ya kalau kata orang Jawa, pripun niku, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, terus tuturi andayani. Napa maknanipun? Nek teng ngarep nggih dados teladan, teng tengah memberikan semangat, tindang belakang nyurung. Ya ini adalah perkataan bagus, dan orang yang ikhlas tidak akan mempermasalahkan mau di depan, di tengah, di belakang. Dia akan berperan sesuai dengan apa yang bisa dia lakukan. Nek tang mburi nggih nyurung boten geret. Geret nyendet-nyendeti nyurung, nek tang mburi teng ngarep nggih geret jadi teladan sehingga menjadi contoh. Ini seorang muslim diajarkan oleh Nabi gitu. Kadang orang juga dia nggak dianggap karena penampilannya ya berdebu, acak-acakan, rambut jaji. Tapi sampai kalau dia ngasih syafaat, ngasih KTBLC itu nggak dianggap sopo, nggak terpandang karena nggak terpandang, sebab nggak terkenal. Beda dengan orang mereka selalu tampil di depan. Orang selalu tampil di depan, kelihatan sehingga orang tahu, oh si fulan masya Allah. Tapi ada orang yang betul-betul mereka itu karena ikhlasnya dia itu nggak dikenal orang, karena memang saya juga nggak suka menonjol, sampai nggak dikenal orang, sehingga kalau ngasih KTBLC juga nggak akan dianggap, ngelamar nggak diterima, ngasih rekomendasi nggak dianggap. Tapi orang seperti ini kata Nabi SAW, lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Kalau dia sudah sumpah dengan nama Allah, Allah akan kabulkan karena kedekatan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya hadis ini memberikan pelajaran pada kita tentang ini masalah ini keikhlasan jauh dari niatnya duniawi. Faedah hadis di atas: 1. Dhammul amal li ajli dunya wa madhil amal li ajlil akhirah. Celaan amal karena menginginkan dunia dan terpujinya amal untuk mendapatkan akhirat. Yang kedua, fadlut tawadhu, keutamaan tawadhu, sehingga tidak suka menonjol, dia tawadhu, dia rendah hati, tidak selalu pengen betetek nyombongkan diri. Yang ketiga, fadlul jihad fisabilillah, keutamaan jihad fisabilillah. Yang keempat, dhammut tarfi wa tana'um, yaitu tercelanya berpenampilan mewah, boleh seorang bertampilan wajar, artinya sesuai dengan nikmat Allah Ta'ala, karena dia diberikan uang banyak, rezeki lancar, ya biasa beli mobil, tapi tidak kemudian bermewah-mewahan. Mobilnya harganya sampai miliaran, berapa miliar, ditumpuk-tumpuk, dijejer di rumah,
hanya untuk parkir aja, hanya untuk yaitu pamer-pamer aja. Ini sudah di luar atau melebihi kebutuhan. Ini orang yang mereka bermewah-mewah. Tapi kalau kita beli karena memang punya dan itu milih yang baik, menyesuaikan dengan apa yang kemampuan dia, ya nggak ada masalah. Itu merupakan bentuk menampakkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Jangan uangnya triliunan, miliaran, sandalnya jepit, selen, kemudian bajunya ngeluntung, kemudian keluwel, kelusuh, kuwel. Ini menunjukkan tidak menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak boleh kita tanaum, yaitu bermewah-mewahan. Bermewah-mewahan, tasnya aja, tas pentengnya aja regane 2 miliar. Arep nggo isi apa, diseni apa, tas 2 miliar, diseni mbako nek dikene wong kampung. Tasnya aja miliaran. Nek numpak pesawat ndak tak tuku sak kursi dhewe, hanya untuk ndeleh tasnya itu. Atau malah bawa pengawal kon gawane tasnya. Ini orang yang mereka taunya hanya kemewahan dunia. Bapak sekalian, ini yang beliau bawakan, bab yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mungkin manfaat. Bab ini adalah mengajarkan kepada kita di antara bentuk sikap ahli tauhid itu orientasinya orientasi akhirat. Dan termasuk syirik kalau kita ini amalnya niatnya niat dunia ansih, hanya untuk mendapatkan dunia. Kalau memang amal itu amal dunia untuk mendapatkan dunia nggak apa-apa, tapi yang mestinya adalah amal akhirat, tapi kita tujukan untuk mendapatkan dunia. Ini semuanya adalah termasuk diantara pendidikan. Ini bagaimana seorang muslim mukmin muwahhid itu memurnikan amal-amal akhiratnya untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan menjadikan amal dunianya itu berpahala karena dia niatkan yaitu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dunia itu kita bisa amal dunia itu bisa kita dapatkan pahala dengan cara pasang niat yang benar. Kita makan bukan karena sekedar kita lapar, tapi kita makan pertama menikmati nikmat Allah Ta'ala, kedua agar badan fresh, kalau ibadah kepada Allah juga menjadi fresh. Ini akan menjadikan kita berpahala. Kita olahraga bukan sekedar karena kebutuhan badan sehat, tapi kita olahraga biar kita juga semangat, fresh, tubuhnya nggak ngantuan. Kalau belajar biar juga cepat nangkap. Ini semuanya akan mendapatkan pahala. Jadi kalau dunia itu kita dapat keutamaannya dengan meletakkan niat yang benar, dan amal akhirat hendaknya betul-betul diorientasikan untuk mendapatkan kampung akhirat. Boleh menginginkan dunia seperti yang dimotivasi oleh Nabi, tapi tidak boleh mendominasi. Ngaten mungkin manfaat. Kita bilang sekian. Ada pertanyaan nggak? Izin bertanya Ustaz, jika dalam sujud sholat kita menangis ketika sedang mengadukan permasalahan dunia kepada Allah, apakah hal tersebut tercela dan bisa membatalkan sholat? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Kita mengadukan kepada Allah itu boleh. Semua kita adukan. Justru di antara akhlak ahli tauhid itu adalah mengeluhkan semua perkara hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan suka kita ngeluh kepada makhluk. Tapi hendaknya kita harus tahu, jangan sampai kita kalau urusan dunia itu merasa kehilangan besar, urusan akhirat kita tidak merasa kehilangan besar. Contohnya, kalau uangnya duitnya hilang, bisa stres sampai berbulan-bulan, pekerjaannya copot dari pekerjaan, kehilangan pekerjaan, bisa stres, kalut. Tapi kalau kehilangan sholat subuh, kehilangan kesempatan ibadah, kehilangan belajar agama, itu tenang-tenang aja. Ini menunjukkan dunianya sangat kuat dalam hati dia, dan memandang akhirat itu seperti barang remeh yang tidak ada harganya, sehingga kehilangan akhirat itu nggak sedih, kehilangan dunia sangat sedih. Kalau dia mengeluhkan urusan dunianya, kalau dia kehilangan amal akhirat, mestinya lebih mengeluhkan kepada Allah Ta'ala.
minta bagaimana dia dimudahkan Allah untuk mengamalkan akhirat, sebagaimana dimudahkan untuk mendapatkan yakni dunia. Jangan sampai mengeluhkannya kepada Allah hanya urusan dunia. Ini akan menunjukkan watak dia yang orientasi dunia sangat kuat. Asalnya boleh-boleh saja mengeluhkan semua perkara kepada Allah, dan itu bahkan menjadi akhlaknya seorang mukmin muwahhid, tidak mengeluh kepada makhluk tapi mengeluhnya kepada Allah Ta'ala. Mengeluhkan kemiskinan kita tidak boleh kepada makhluk, sehingga nanti kesannya dremis mau minta-minta. Ini yang tidak dibolehkan. Kalau mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang makaya, yang menyediakan segala-galanya. Tapi kalau mengeluhkan kepada Allah itu hanya urusan dunia, tidak pernah mengeluhkan kepada Allah tentang urusan akhirat dia, ini menunjukkan orientasi dunianya sangat kuat, dan ini bukan akhlaknya ahli tauhid. Wallahu taala a'lam bishawab. Udah, Ustaz Afwan melenceng dari pertanyaan apakah seorang awam lebih baik bermazhab atau mengikuti mazhab Ustaz yang dia tanya suatu masalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Orang awam bermadhab itu boleh, mau pakai madhab Syafi'i, Hambali, kemudian Maliki, Hanafi. Yang penting dasar pertama kali itu setiap kita akan beramal supaya tahu dalilnya. Walaupun kita awam itu yang penting onten dalilnya mboten. Jadi minta tanya kepada ustadznya itu onten dalilnya mboten. Nanti tinggal mendengarkan penjelasan dari ustadznya tersebut. Jadi yang penting yang pertama adalah yaitu nanya onten dalilnya mboten, dan dalilnya kalau itu hadis sahih napa mboten. Ini adalah yang penting bagi awam. Sehingga juga kita mencari ilmu juga lihat-lihat orang yang kita ambil ilmunya. Ini terkenal orang yang memang menyampaikan Quran hadis dengan penuh perhatian, yaitu riwayat yang sahih, tidak menyampaikan yang dhaif. Atau ustadz yang kita cari atau yang kita ambil ilmunya itu orang yang terkenal ngawur dalam menyampaikan agamanya untuk dolanan. Maka tidak boleh kita mengambil ilmu sembarangan dari ustadz yang mengajar. Kata ulama, al ilmu dinun, ilmu itu agama. Sehingga agama Anda akan seperti apa tergantung ilmu yang kita dapatkan. Makanya ada orang tahu-tahu dia ngaji, sergap ngaji, terus ngebom sana, ngebom sini, bunuh diri, alias dia jihad. Kok bisa begitu? Iya, karena ilmunya gitu. Ngajarinya ustadznya gitu. Ada orang lagi tahu-tahu dia aktivis kuburan, semua kuburan didatangi sehingga dia menjadi kolektor pengunjung kuburan, bangga kalau sudah bisa keliling se-Indonesia dan merasa itu adalah sebuah tingkatan religius yang sangat tinggi. Kok bisa begitu? Iya, karena ilmunya gitu. Termasuk juga orang yang mereka itu tawaf bareng kali Kiai Slamet, sampai kemudian sak teletongnya itu diambil untuk ngalah berkah, ya karena ilmunya begitu, sehingga menjadi keyakinan seperti itu. Itu semuanya tergantung ilmu yang melahirkan keyakinan pada diri seorang, dan itu tergantung guru yang mengajarkan. Maka kata ulama, perhatikan dari mana ilmunya, dari mana ilmu itu kamu ambil. Artinya perhatikan guru Anda siapa. Gurunya itu ahlu sunnah yang mengajarkan betul-betul Islam, Quran, sunnah seperti para sahabat, atau orang yang sukanya dolanan dengan agama jadikan main-main, guyonan-guyonan, pelecehan, sehingga akan menjadi rusak agamanya seorang tersebut. Diperhatikan betul siapa yang kita ambil ilmunya. Cukup, udah, bis ya. Ya, maafkan bagi sekalian, semoga manfaat. Kalau orang minta maaf, jazakumullah khair. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.